Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1, saya Repita Ulansari, kemudian ada rekan saya, ada Musyafa dan Putri Dwi Rahayuningsih. Kami akan membahas mengenai tindak tutur, yang dimulai dari pembahasan hakikat tindak tutur, kemudian ada jenis-jenis tindak tutur, peristiwa tutur, dan komponen tutur. Yang pertama, hakikat tindak tutur. Hakikat tindak tutur menurut Habibur Rahman, Ar-Rahman dan Lamusia tahun 2020 adalah tindakan yang dinyatakan dengan makna atau fungsi, di dalamnya ada maksud dan tujuan yang melekat pada tuturan. Dapat kita simpulkan, hakikat tindak tutur merupakan pengucapan kalimat untuk menyatakan agar suatu maksud dari pembicara diketahui oleh pendengar, sehingga penutur dapat menyampaikan tujuan tersebut dan dapat dipahami lawan bicara yang bermaksud untuk melakukan suatu tindakan sesuai situasi tertentu. Contohnya pada kalimat, "Bantu aku memperbaiki tugas ini." Kalimat tersebut menunjukkan maksud penutur yang meminta seseorang untuk melakukan sesuatu berupa membantu penutur untuk memperbaiki tugasnya. Sedangkan hakikat tindak tutur menurut Suryanti tahun 2020 mengungkapkan bahwa tindak tutur merupakan gejala individual yang bersifat psikologis dan keberlangsungan ditentukan oleh kemampuan bahasa si penutur dalam menghadapi situasi tertentu. Selaras dengan penjelasan tersebut, tindak tutur merujuk pada kemampuan masing-masing individu dalam menggunakan bahasa. Seseorang dalam mengungkapkan diri dengan bahasa tidak hanya menghasilkan tuturan yang mengandung kata-kata atau struktur gramatikal saja, tetapi mereka juga memperlihatkan tindakan-tindakan melalui tuturan yang diutarakan. Contohnya, "Saya ingin kentang. Bisakah kamu memberikannya padaku?" Contoh tersebut dianggap sebagai tindak tutur karena mengungkapkan keinginan penutur untuk mendapatkan kentang, serta mengajukan permintaan agar seseorang atau lawan tutur atau pendengar dapat memberikan kentang kepada penutur. Kemudian Purba tahun 2011 menyatakan bahwa tindak tutur merupakan unit terkecil dari aktivitas pertuturan yang terjadi dalam peristiwa sosial serta mempunyai suatu fungsi. Dapat dilihat dari pengertian yang diutarakan oleh Purba, menyatakan bahwa tindak tutur adalah suatu tindakan yang terdapat dalam kegiatan bertutur. Tindak tutur didefinisikan sebagai unit yang paling kecil dalam aktivitas bertutur ketika kontak sosial atau proses komunikasi berlangsung. Contohnya pada percakapan antara Rio dan Dio, di mana Rio menyatakan "tunggu di sana saja Di", kemudian Dio menjawab "siap". Tuturan yang ada itu merupakan tindak tutur karena adanya interaksi antara Rio dan Dio. Pada percakapan tersebut terdapat fungsi di mana Rio meminta kepada Dio untuk menunggunya di suatu tempat yang ditunjukkan oleh Rio. Dengan demikian, dari keseluruhan teori yang telah disampaikan, dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya tindak tutur menyelidiki bagaimana makna di balik tuturan yang terikat pada konteks yang tentunya melingkupi tuturan dari luar bahasa, sehingga dari dasar pemahaman terhadap pragmatik adalah hubungan antara bahasa dan dengan konteks untuk menyampaikan makna atau maksud dengan menuangkannya dalam wujud tindak tutur. Dalam tindak tutur, lebih dilihat dari makna tindakan dalam tuturan tersebut. Misalnya, kalimat "di sini panas sekali". Kalimat tersebut dapat berarti yang pertama menyatakan fakta keadaan udara saat itu, kemudian yang kedua meminta orang lain untuk membukakan jendela atau menyalakan AC, yang ketiga penutur hanya mengeluh. Pembahasan selanjutnya yaitu ada jenis-jenis tindak tutur. Jenis-jenis tindak tutur dibagi menjadi 3, yaitu lokusi, ilokusi, dan prelokusi, di mana ilokusi dibagi menjadi deklaratif, interrogatif, imperatif, kemudian ilokusi dibagi menjadi deklarasi, asertif, ekspresif, direktif, dan komisif. Kemudian prelokusi dibagi menjadi direktif, ekspresif, representatif, dan komisif. Jenis yang pertama yaitu tindak lokusi. Tindak lokusi ini dibagi menjadi 3 pembahasan. Yang pertama ada pengertian tindak lokusi, kemudian contoh tindak lokusi,
dan ada jenis tindak lokusi. Pengertian tindak lokusi menurut Saifuddin tahun 2019 adalah tindak yang menuturkan sesuatu pada kondisi sebenarnya dan mudah dimengerti. Sesuai pernyataan Saifuddin, tindak lokusi merupakan tindak tutur untuk menyatakan sesuatu yang mengaitkan antara topik dengan penjelasan atau kaitan antara subjek dan predikat dalam suatu kalimat. Dengan demikian, tindak lokusi tindak tutur yang paling mudah untuk diidentifikasi. Contoh tindak lokusi yaitu singa termasuk binatang buas. Pada kalimat tersebut dapat dimengerti yang menginformasikan bahwa singa adalah binatang buas. Sedangkan pendapat Harahap dan Wicaksana tahun 2021, makna lokusi adalah makna kata yang menjelaskan atau menginformasikan suatu hal secara jelas tanpa ada maksud dan makna lain di dalamnya. Pendapat di atas menegaskan bahwa tindak lokusi adalah tindak tutur yang menyatakan informasi dengan jelas tanpa ada makna lain. Lokusi hanya sebuah pernyataan atau tuturan yang menyampaikan maksud dengan apa adanya. Contohnya, jari manusia ada 20. Kalimat tersebut memiliki makna yang sudah jelas di mana menjelaskan bahwa manusia memiliki 20 jari. Berikut kami tampilkan contoh tindak lokusi. Yang pertama ada W.R. Supratman, pencipta lagu Indonesia Raya, merupakan salah satu tokoh Sumpah Pemuda yang lahir di Purworejo tanggal 9 Maret 1903. Kalimat tersebut hanya menjelaskan sosok W.R. Supratman yang menciptakan lagu Indonesia Raya tanpa menimbulkan makna lainnya. Kemudian contoh yang kedua, hipocentrum adalah pusat gempa yang berada di dalam bumi. Contoh tersebut menjelaskan tentang hipocentrum yang merupakan pusat gempa dengan jelas dan tidak menimbulkan makna lain untuk pendengar. Kemudian, tindak lokusi menurut Sayer dan Agustina tahun 2022 dibagi menjadi 3, yaitu ada deklaratif, interrogatif, dan imperatif. Tindak tutur lokusi deklaratif merupakan tuturan yang berfungsi hanya untuk menceritakan sesuatu kepada orang lain dengan harapan pendengar dapat memperhatikannya. Ini merupakan pendapat dari Agustina dan Simarmata tahun 2022. Berdasarkan teori tersebut, lokusi deklaratif ini merupakan tindak tutur yang bertujuan hanya untuk menceritakan suatu hal atau menyatakan informasi sehingga mendapatkan perhatian dari pendengar. Tindak tutur ini tidak meminta balasan dari orang lain. Contohnya, aku tidak mengenal Rina. Kalimat tersebut merupakan kalimat yang hanya menyatakan bahwa penutur tidak mengenal seseorang yang bernama Rina. Selanjutnya, tindak tutur lokusi interrogatif. Lismayanti dan Aswadi tahun 2018 menjelaskan bahwa tindak tutur interrogatif merupakan tindak tutur yang disampaikan untuk menanyakan sesuatu. Penjelasan tersebut menjelaskan bahwa lokusi interrogatif ini adalah bentuk tuturan yang bertujuan untuk menanyakan sesuatu kepada lawan tutur. Lokusi interrogatif berupa kalimat tanya yang ditandai dengan tanda baca interrogatif. Pada tindak tutur interrogatif ini, penutur meminta jawaban atau balasan dari lawan tutur. Contohnya, kapan kamu mulai UTS? Kalimat di atas merupakan kalimat interrogatif yang menggunakan kalimat tanya yang bermaksud menanyakan seseorang terkait jadwal UTS. Jenis tindak tutur lokusi yang terakhir adalah lokusi imperatif, di mana menurut Ziraluo tahun 2020, tindak tutur lokusi imperatif yang berbentuk kalimat perintah dengan maksud agar pendengar memberi tanggapan berupa suatu tindakan atau perbuatan yang diminta oleh penutur. Lokusi imperatif ini merupakan tindak tutur yang diujarkan dengan menggunakan kalimat perintah. Tujuan tuturan ini dimaksudkan untuk meminta atau menyuruh lawan tutur melakukan sesuatu. Contohnya, ayo makan nak. Contoh tersebut merupakan lokusi imperatif yang sangat jelas tujuannya, yaitu penutur memerintah anaknya untuk segera makan.
Selanjutnya yang B ada tindak ilokusi. A. Pengertian tindak ilokusi. B. Contoh tindak ilokusi. C. Jenis tindak ilokusi. Selanjutnya yang B ada tindak ilokusi. A. Pengertian tindak ilokusi. Meirisa dan kawan-kawan tahun 2017 berpendapat bahwa ilokusi merupakan sebuah tindakan yang tidak sekedar menyampaikan makna sebenarnya dari sebuah tuturan, tetapi juga memiliki tujuan lain dari penyampaian tuturan tersebut. Teori tersebut menjelaskan mengenai sebuah perkataan yang tidak sesuai dengan maknanya, melainkan ada tujuan lain di dalam perkataan tersebut. Makna yang dimiliki sebuah tuturan ternyata masih memiliki makna lain dari suatu tuturan. Contoh, Andi, kamu pintar sekali sehingga bisa mendapatkan peringkat terakhir di kelas. Nah, dari contoh tersebut, maksud dari kata pintar tersebut bukan benar-benar pintar, melainkan kebalikannya. Namun, tuturan di atas bertujuan untuk menyindir Andi yang mendapat peringkat terakhir di kelas. Pendapat selanjutnya dari Rohmadi tahun 2014 menyatakan bahwa tindak ilokusi adalah tindak tutur yang dalam tuturannya terdapat maksud di balik tuturannya. Teori di atas memiliki maksud jelas ketika penutur mengucapkan suatu tuturan. Sebenarnya dia juga melakukan tindakan, yaitu menyampaikan maksud atau keinginan melalui tuturan tersebut. Contoh, ayo kita latihan sungguh-sungguh agar hasilnya bisa memuaskan. Nah, maksud dari tuturan tersebut bahwa penutur memiliki keinginan untuk juara. Berdasarkan pendapat Meirisa dan Rohmadi, tindak ilokusi yakni tindak tutur yang di dalam sebuah tuturan selain berfungsi untuk menginformasikan sesuatu, dapat juga untuk melakukan sesuatu selain itu makna dari tuturannya mempunyai tujuan lain. Misalnya menyindir, menyuruh, atau mengklarifikasi. Kemudian yang B ada contoh tindak ilokusi. Yang pertama, Bu guru, saya sakit kepala sampai terasa berat. Informasi pertama bahwa dia memang sakit kepala. Informasi kedua, dia meminta izin kepada ibu guru yang sedang mengajar. Kemudian yang kedua contohnya, awas ada anjing galak. Informasi pertama bahwa pemilik rumah itu memang memiliki anjing galak. Informasi kedua, untuk memberi peringatan agar orang yang melintas di area itu harap berhati-hati. Juga untuk menakut-nakuti orang yang akan melakukan tindak kejahatan. Contoh ketiga, bajumu sobek nak. Informasi pertama bahwa baju anaknya memang sobek. Informasi kedua untuk mengingatkan anaknya supaya bajunya dijahit terlebih dahulu. Kemudian yang C ada jenis tindak ilokusi. Tindak ilokusi menurut Romesi dan kawan-kawan tahun 2018, ilokusi dibagi menjadi 5, yaitu deklaratif, asertif, ekspresif, direktif, dan komisif. Yang pertama, tindak tutur ilokusi deklaratif. Frandika dan Idawati tahun 2020 menyampaikan bahwa jenis tindak tutur deklaratif berupa tuturan yang menyampaikan sebuah informasi dan berfungsi mempengaruhi lawan tuturnya agar memahami informasi dari penutur. Teori tersebut menyampaikan bahwa tindak tutur yang berisi pernyataan ringkas dan jelas dengan tujuan mempengaruhi dan mendapatkan perhatian lawan tutur. Contoh, saya akan memberikan tugas akhir. Contoh di atas menyatakan bahwa seorang pengajar akan berikan tugas akhir kepada muridnya. Kemudian yang kedua, ada tindak tutur ilokusi asertif. Wahyuni dan kawan-kawan tahun 2018, asertif yaitu bentuk tutur yang mengikat penutur pada kebenaran proposisi yang diungkapkan. Teori tersebut menyampaikan maksudnya bahwa tindak tutur ilokusi asertif ini memiliki ungkapan yang dapat dipercaya, disangsikan bahkan dibuktikan benar tidaknya. Contoh, Presiden Republik Indonesia adalah Bapak Joko Widodo. Contoh tersebut sangat jelas dan dapat dibuktikan seluruh warga negara Indonesia tahu dan jelas bahwa Bapak Joko Widodo adalah Presiden Republik Indonesia. Kemudian ada tindak tutur ilokusi ekspresif. Sagita dan Setiawan tahun 2019
mengungkapkan bahwa tindak tutur ilokusi ekspresif merupakan bentuk tindak tutur yang mengungkapkan suatu tindakan atau pernyataan psikologis penutur berupa kegembiraan, rasa suka atau tidak suka, dan kesedihan. Berdasarkan teori tersebut menjelaskan tindak tutur jenis ini menyatakan perasaan yang dirasakan oleh penutur. Perasaan itu berkaitan dengan psikologi penutur. Contoh, kamu cantik seperti Luna Maya, aku senang melihatmu. Kalimat di atas mengekspresikan pujian dari penutur kepada pendengar. Penutur memuji pendengar yang mengungkapkan perasaan senang penutur. Kemudian yang keempat, ada tindak tutur ilokusi direktif. Sagita dan Setiawan tahun 2019 mengungkapkan bentuk tindak tutur yang membuat lawan tutur melakukan sesuatu yang dituturkan oleh penutur. Pendapat di atas menyatakan bahwa tindak tutur ilokusi direktif adalah ucapan yang ditujukan untuk meminta melakukan sesuatu. Tindak tutur ini bisa berupa nasihat, perintah, pertanyaan, permintaan, dan lain-lain. Contoh, kerjakan soalnya sekarang. Contoh di atas merupakan tindak tutur ilokusi direktif yang meminta pendengar untuk segera mengerjakan soal. Kemudian yang kelima, ada tindak tutur ilokusi komisif. Rahmawati tahun 2018 menyatakan tindak tutur komisif yaitu tindak tutur yang berfungsi untuk mendorong pembicaraan, melakukan sesuatu. Berdasarkan teori tersebut mengenai komisi, salah satu bentuk tutur untuk menyatakan janji atau penawaran hingga kuat rapih maju untuk melakukan suatu perbuatan. Contoh, kalau kalian memilih saya, nantinya kalian akan saya traktir makan di KFC. Kalimat tersebut dapat berupa tindak komisif menjanjikan. Tuturan tersebut menyatakan bahwa penutur akan melakukan tindakan pada masa mendatang dengan sebuah janji. Selanjutnya, ada tindak perlokusi. Tindak perlokusi. A. Pengertian tindak perlokusi. B. Contoh tindak perlokusi. C. Jenis tindak perlokusi. Selanjutnya ada tindak tutur perlokusi. Menurut Setiawati tahun 2018, tindak tutur perlokusi merupakan tindak tutur yang memiliki makna atau pesan tertentu dengan maksud untuk memberikan pengaruh atau efek terhadap lingkungan mitra tutur. Pendapat Setiawati di atas menjelaskan bahwa di dalam perkataan penutur terdapat pengaruh terhadap atau efek ataupun dampak yang ditangkap oleh lawan tutur. Sebuah tuturan yang disampaikan oleh penutur tentunya akan didengar dan dipahami oleh lawan tutur. Tetapi terkadang pandangan antara penutur dan lawan tutur bisa berbeda. Contoh, malam minggu ini saya sedang lembur di kantor. Dari contoh tersebut memiliki pengaruh dengan adanya dua kemungkinan. Yang pertama, agar masyarakat sekitar memaklumi apabila ada salah seorang tidak bisa mengikuti kegiatan ronda pada malam minggu ini. Yang kedua, penutur memberitahu bahwa meskipun malam minggu, tetapi tetap tidak bisa santai karena ada pekerjaan yang harus diselesaikan. Kemudian menurut Saifuddin tahun 2019, perlokusi yakni tindakan atau keadaan pikiran yang ditimbulkan oleh atau sebagai konsekuensi dari mengatakan sesuatu. Maksud dari teori yang dikemukakan oleh Saifuddin, konsekuensi dari tuturan yang dilakukan oleh penutur dapat memiliki efek atau daya pengaruh kepada lawan tutur, sehingga respon dari lawan tutur akan bergantung dengan efek tuturan yang diterima dari penutur. Contoh, jalan ini sedang diperbaiki. Ketika orang membaca kalimat ini, maka orang tersebut tidak akan melewati jalan yang sedang diperbaiki dan kemudian memilih jalan lain yang bisa dilewati. Sehingga perlokusi dapat diartikan sebagai tindak tutur yang mempunyai daya pengaruh atau efek bagi pendengarnya. Perlokusi inilah yang dijadikan sebagai makna pragmatik. Kemudian yang B, ada contoh tindak perlokusi. 1. Anak saya sedang dirawat di rumah sakit. Informasi pertama, anaknya memang sakit. Informasi kedua, penutur mohon izin secara tidak langsung kepada guru. Informasi ketiga, daya pengaruh atau efeknya agar guru memaklumi anaknya yang tidak masuk sekolah.
Kedua, Ali sedang banyak PR, Bu. Informasi pertama, Ali memang banyak PR. Informasi kedua, Ali meminta maaf. Informasi ketiga, daya pengaruh atau efeknya supaya ibu memaklumi Ali yang tidak sempat menjemur pakaian. Selanjutnya yang C, ada jenis tindak perlokusi. Tindak perlokusi menurut Insani dan Sabardila tahun 2016, perlokusi dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama direktif, yang kedua ekspresif, yang ketiga representatif, yang keempat komisif. Perlokusi direktif. Menurut Tanjung 2014, tindak tutur direktif adalah jenis tindak tutur yang digunakan untuk menyuruh orang lain melakukan sesuatu. Teori menurut Tanjung ini menjelaskan bahwa perlokusi direktif merupakan bentuk tuturan yang memberikan efek pendengarnya untuk melakukan sesuatu sesuai dengan apa yang diminta oleh penutur. Tuturannya bisa berupa perintah, permohonan, pemberian, rekomendasi, dan lain-lain. Contoh, buka halaman 56. Kalimat tersebut memberikan pengaruh kepada pendengar untuk membuka buku halaman 56. Perlokusi ekspresif. Menurut Fauziah 2019, tindak tutur ekspresif ialah jenis tindak tutur yang menyatakan sesuatu yang dirasakan oleh penutur. Teori tersebut menjelaskan bahwa tuturan ekspresif bertujuan untuk menyatakan perasaan yang dirasakan oleh penutur sebagai tanggapan penutur terhadap keadaan tertentu. Ekspresif ini juga menggambarkan perasaan penutur melalui tuturan. Contohnya, selamat ya, kamu mendapat juara 1. Kalimat tersebut merupakan bentuk ekspresi penutur yang memberikan selamat, sehingga memberikan efek pengaruh kepada pendengar, yaitu merasa senang. Perlokusi representatif. Menurut Insani dan Sabardila menyatakan representatif adalah jenis tindak tutur yang menyebabkan apa yang diyakini penutur, kasus atau bukan. Pendapat ini menjelaskan bahwa tindak tutur representatif merupakan tuturan yang menyatakan keyakinan penutur berupa kasus atau bukan, atau tuturan yang mengandung kebenaran. Tindak tutur ini dapat menyatakan suatu fakta, penegasan, simpulan, dan pendeskripsian. Contohnya, katakan yang sejujurnya, sepertinya dia sudah tahu. Kalimat tersebut berupa penegasan dari penutur untuk pendengar agar berkata jujur meskipun orang tersebut sudah mengetahuinya. Perlokusi komisif. Menurut Haryanti 2018 adalah tindak tutur yang mengikat komit penuturnya untuk melakukan tindakan seperti apa yang dijanjikan. Pendapat tersebut menjelaskan bahwa tindak tutur perlokusi komisif ini berfungsi untuk menyatakan janji atau penawaran yang mengikat dirinya terhadap perbuatan di kemudian hari. Tuturan ini bisa berupa berjanji, bersumpah, menawarkan sesuatu, penolakan, dan lain-lain. Contohnya, besok kubelikan bakso Pak Wage. Contoh di atas adalah perlokusi komisif yang menyatakan bahwa penutur akan membelikan bakso kepada lawan tutur esok hari. Kalimat itu berupa janji yang disampaikan oleh penutur. Peristiwa tutur. Menurut Purba 2011, peristiwa tutur merupakan gejala yang bersifat sosial, serta dapat dikatakan bahwa peristiwa tutur ini merupakan rangkaian dari sejumlah tindak tutur. Berdasarkan penjelasan menurut Purba, dapat dilihat bahwa peristiwa tutur ini terjadi karena adanya serangkaian tindak tutur atau interaksi yang berupa ujaran. Selain itu, peristiwa tutur akan berkaitan dengan situasi tutur. Teori ini menjelaskan bahwa peristiwa tutur terjadi apabila sedang ada interaksi antara penutur dan lawan tutur pada saat, waktu, dan tempat tertentu. Contohnya, guru. Les privat hari ini Ibu akan membahas materi yang telah Ibu bahas di kelas pada minggu lalu, yaitu teks eksposisi. Andi. Baik, Bu. Guru. Sebelumnya ada yang ingin ditanyakan mengenai pengertian teks eksposisi? Wawan. Tidak, Bu. Guru.
Sudah mengerti ya mengenai pengertian eksposisi? Baik, kita lanjut ke unsur teks tersebut. Indah, baik Bu. Dari contoh tersebut dapat dikatakan guru dan murid sedang melakukan peristiwa tutur. Karena guru dan murid sedang interaksi saat les privat di rumah murid pada waktu tertentu. Komponen tutur. Menurut Mulyani 2020, komponen tutur adalah faktor-faktor yang mempengaruhi pemilihan kode dalam bertutur. Maksud dari teori di atas menjelaskan bahwa komponen tutur merupakan hal-hal yang menjadi pengaruh dalam terjadinya sebuah tuturan. Dikutip dari Mulyani 2020, komponen tutur itu dirangkai menjadi speaking. S. Waktu dan tempat. P. Partisipan. E. Tujuan. A. Bentuk dan isi ujaran. K. Cara atau nada. I. Ragam bahasa. N. Aturan berinteraksi. G. Jenis atau bentuk penyampaian. Setting and sense. Menurut Nur Cahyaningsih 2021, setting berkenaan dengan waktu dan tempat terjadinya kontak bahasa atau tuturan. Sedangkan sense merujuk pada situasi atau suasana tempat dan waktu atau situasi psikologis abstrak pembicaraan. Teori ini menjelaskan bahwa setting merupakan waktu dan tempat terjadinya interaksi, sedangkan sense merupakan situasi waktu dan tempat saat berinteraksi. Contohnya, Agus, malam ini cuacanya dingin sekali, Indro. Indro, iya Gus, kayaknya gara-gara tadi abis hujan Gus. Agus, malam-malam gini cuaca cerah aja sepi, Indro, apalagi abis hujan. Indro, iya Gus, pasti sedang pada tidur nyenyak ini para warga. Dari contoh tersebut, terdapat dua orang pemuda yang sedang berinteraksi di pos ronda pada malam hari dalam situasi pas sepi dan hening. Komponen ini merupakan bagian penting dalam terjadinya kontak bahasa dalam tuturan. Sebuah bahasa tentunya digunakan memiliki waktu dan tempat pembicaraan yang akan membantu mendefinisikan suatu situasi sebuah tuturan. Partisipan. Menurut Huriyah 2017 halaman 93 mengungkapkan bahwa partisipan meliputi pihak-pihak yang terlibat dalam penuturan, seperti kombinasi penutur dan lawan tutur. Maksud dari pihak yang terlibat menurut Huriyah ini yaitu orang-orang atau peserta yang terlibat dalam percakapan. Sebuah pertuturan dapat terjadi apabila adanya peristiwa tutur, yaitu penutur dan lawan tutur. Dengan kata lain, kontak bahasa akan terjadi jika adanya partisipan. Contohnya, ayah, nak, lain kali kalau naik sepeda hati-hati ya, perhatikan jalan dengan baik. Budi, baik ya, nanti Budi akan lebih berhati-hati lagi. Ayah sebagai penutur menasihati anaknya yang mendapat respon dari Budi sebagai lawan tutur. ENS. Menurut Huriyati 2017 halaman 93, ENS atau tujuan merujuk pada hasil-hasil pertukaran yang diharapkan menciptakan tujuan-tujuan khusus dari sebuah pertuturan. Tujuan ini dimaksud Huriyati ini merupakan maksud dan tujuan yang diinginkan dari adanya sebuah pertuturan. Tujuan tuturan yang tertuang dalam kata penutur memiliki maksud untuk menghibur dengan memuat humor, nasihat, pengungkapan perasaan, informasi, ejekan, ajakan, gambaran, dan sindiran. Contohnya, Pak Polisi, hei kalian ditilang karena ada mengendarai motor tidak boleh berboncengan 3. Bisa membahayakan kalian dan pengendara lain. Pengendara, baik Pak, maaf. Percakapan antara polisi dan pengendara di atas memiliki tujuan untuk menilang dan menasehati pengendara agar tidak berbonceng 3. Sequence. Menurut Nur Cahyaningsih 2021 merujuk pada bentuk dari isi yang aktual dari topik pembicaraan. Bentuk ujaran ini berkenaan dengan kata yang digunakan dan bagaimana penggunaannya, serta isi ujaran yang berkenaan dengan hubungan antara topik dengan apa yang dibicarakan. Teori tersebut menjelaskan bahwa sequence merupakan sebuah minat yang ditunjukkan melalui bentuk ujaran yang digunakan. Bentuk ujaran dan isi ujaran ini berkenaan dengan kata-kata yang digunakan, bagaimana penggunaannya, dan hubungan apa yang dikatakan dan topik pembicaraan. Misalnya, bentuk ujaran dalam kuliah umum, dalam percakapan biasa, dan dalam pesta adalah berbeda. Contohnya,
Adam, hari ini ada tugas pragmatik nggak, Putri? Iya ada, soal tentang tindak tutur DAM. Percakapan di atas dapat dilihat adanya topik pembicaraan tugas pragmatik, kemudian isi ujaran sesuai dengan topik yang ada. Oke, menurut Huryanti 2017 halaman 94, Kay merujuk pada nada, keadaan, atau spirit di mana pesan khusus disampaikan. Berdasarkan teori tersebut bahwa pertuturan menunjukkan cara atau jiwa dari petuturan yang dilangsungkan. Kunci dalam sebuah pertuturan ini dapat ditandai secara nonverbal, gestur, ataupun postur. Dengan begitu, dapat dilihat bahwa dalam bentuk sebuah tuturan, pertuturan tidak melibatkan lisan saja, tetapi juga bahasa tubuh yang mendukung komunikasi verbal. Contohnya, hari ini masak apa ya? Sambil mengetuk-ngetuk dagunya. Seseorang mengetuk dagu dengan tangan atau jarinya itu menunjukkan gestur seseorang yang sedang berpikir. Instrumentalities. Komponen ini maksudnya adalah ragam bahasa yang digunakan. Menurut Huryanti 2017 halaman 94 berpendapat bahwa instrumentality merujuk pada pilihan aliran bentuk-bentuk bahasa yang dimainkan secara aktual seperti dialek, kode, register yang dipilih. Instrumentalities ini dapat diartikan sebagai media dan bentuk tutur yang mana pada jalur bahasa dan kode ujaran yang digunakan. Bisa berupa tulisan, lisan, telegraf atau telepon, atau yang lainnya. Misalnya pada debat pemilu, jalur bahasa yang digunakan adalah jalur yang bersifat lisan, di mana debat tersebut dilakukan secara lisan dengan gaya bahasa formal. Norms. Menurut Nur Cahyaning Tias 2021, norma atau interpretasi mengacu pada norma atau aturan dalam berinteraksi dan penafsiran terhadap ujaran dari lawan bicara. Dalam sebuah tuturan ini tentunya akan ada aturan-aturan yang ditetapkan dan tanggapan atau reaksi dari seseorang yang mendengarkan tuturan tersebut. Hal ini dapat terlihat ketika berinterupsi, bertanya, dan lainnya. Teori yang disampaikan Nur Cahyaning Tias ini memiliki penafsiran yang merujuk pada aturan ujaran yang dilanturkan oleh lawan tutur untuk menggunakan kesantunan dalam kegiatan pertuturan. Contohnya, tidak memotong pembicaraan orang lain yang sedang menyampaikan pendapatnya atau mengangkat tangan terlebih dahulu ketika ingin berbicara. Genre. Menurut Huryanti 2017 halaman 95, genre merujuk pada bentuk-bentuk ujaran yang disampaikan. Teori di atas menjelaskan bahwa genre mengacu sebagaimana ujaran yang dituturkan oleh penutur dengan cara masing-masing penutur. Jenis dan bentuk penyampaian pembicaraan tentunya akan berbeda-beda. Bisa berupa narasi, puisi, pepatah, doa, dan sebagainya. Contohnya, wartawan. Apa alasan Anda untuk memilih usaha BNF? Narasumber, saya memilih BNF karena saya menyukai bidang kuliner, meskipun sudah banyak pesaing di bidang BNF. Tetapi saya yakin bahwa produk saya memiliki ciri khas tersendiri. Dapat dilihat bahwa percakapan di atas mengungkapkan dialog antara wartawan dan narasumber. Pada wawancara antara wartawan dan narasumber, jenis penyampaian yang digunakan adalah percakapan dialog. Simpulan, pragmatik adalah studi tentang makna dalam hubungannya dengan situasi-situasi ujar. Tindak tutur menyelidiki bagaimana makna di balik tuturan yang terikat pada konteks yang tentu melingkupi tuturan dari luar bahasa, sehingga dasar dari pemahaman terhadap pragmatik adalah hubungan antara bahasa dengan konteks untuk menyampaikan makna atau maksud dengan menuangkannya dalam wujud tindak tutur. Dalam praktik penggunaan bahasa, tindak tutur itu terdapat 3 bentuk, yaitu tindak lokusi, tindak ilokusi, dan tindak perlokusi. Peristiwa tutur dapat dikatakan interaksi dalam bentuk ujaran yang melibatkan dua pihak, yaitu penutur dan lawan tutur, dengan satu pokok tuturan dalam waktu, tempat, dan situasi tertentu. Pada peristiwa tutur tentunya memiliki komponen-komponen tutur yang diakronimkan menjadi speaking. Daftar pustaka terlampir dalam 2 slide. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.